Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014-080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Biologi Umum materi 2 yaitu kehidupan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Poin yang pertama, pengertian atom, unsur, molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang terdapat dalam organisme hidup. Atom adalah partikel yang menyusun semua benda. Atom-atom dapat berbeda dalam jumlah komponen proton, elektron, dan neutron yang dimilikinya. Kemampuan atom untuk berikatan dengan atom lain tergantung pada jenis elemen, jumlah, dan susunan elektronnya dalam membentuk senyawa. Atom dari berbagai elemen berintegrasi dengan mengambil, berbagi, atau memberi elektron. Ikatan ion, kovalen, dan hidrogen adalah interaksi utama antar atom dalam molekul biologis. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur pembangun kehidupan. Sel dibangun oleh unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini saling berikatan dengan unsur lain, membentuk senyawa kimia pembangun sel. Senyawa kimia membangun sel dapat dikelompokkan atas senyawa anorganik seperti air dan garam-garam mineral, dan senyawa organik atau seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Poin yang ketiga, fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan. Air penting untuk kehidupan karena karakternya yang unik. Keunikan air terjadi akibat ikatan hidrogen antara molekul air. Kehidupan melibatkan air. Semua organisme melibatkan air. Banyak yang hidup di dalamnya dan banyak reaksi kimia terjadi di air. Apa yang membuat air begitu spesial? Semua kehidupan di bumi sangat tergantung pada air. Air merupakan komponen utama kehidupan karena 70% sampai 80% dari sel hidup tersusun oleh air dan 75% dari bumi terdiri dari air. Dalam sistem kehidupan, air mempunyai berbagai macam fungsi, seperti sebagai pelarut, pengatur suhu, dan pengatur pH. Kehidupan di bumi mulai di dalam air sampai beberapa miliar tahun sebelum kehidupan menyebar di daratan. Kehidupan di daratan pun sangat memerlukan air. Beberapa air yang sangat melimpah di bumi ini merupakan alasan mengapa hanya di bumi ini dapat ditempati organisme hidup. Poin yang keempat, alasan mengapa karbon sebagai bahan dasar senyawa organik menyusun kehidupan. Makhluk hidup terutama terdiri atas oksigen, hidrogen, dan karbon. Karbon menyusun semua molekul hidup. Karbon dalam organisme hidup adalah bagian dari molekul kompleks, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Molekul-molekul ini terutama terdiri atas atom karbon dan hidrogen yang disebut sebagai molekul organik. Keberadaan karbon yang penting dalam kehidupan berawal dari ikatannya yang fleksibel. Tiap atom karbon berikatan kovalen dengan 1, 2, 3, atau 4 atom lainnya, sehingga bisa membentuk makromolekul dengan rantai yang panjang. Poin yang kelima yaitu 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan molekul hidup yang paling melimpah. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan materi penyusun. Jenis karbohidrat yang berbeda-beda dibentuk dari subunit yang sama, gula sederhana dan terikat dengan pola yang berbeda. Sel menggunakan karbohidrat sebagai penyimpanan energi atau materi penyusun. Yang kedua, lemak. Lemak merupakan persenyawaan antara 1 molekul asam lemak dan 3 molekul gliserol. Asam lemak dengan ikatan rangkap pada rantai karbonnya disebut asam lemak tak jenuh.
Sedangkan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap disebut asam lemak jenuh. Pada hewan terdapat asam lemak jenuh dan dengan bentuk padat, sedangkan pada tumbuhan terdapat asam lemak tak jenuh yang berbentuk cair dan biasa disebut minyak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan pelumas yang tahan air. Lemak merupakan komponen utama membran sel. Yang ketiga yaitu protein. Secara struktur dan fungsi, protein merupakan molekul hidup yang paling bervariasi. Protein meliputi enzim, materi penyusun, molekul pemberi sinyal, dan transporter. Sel membentuk ribuan protein yang berbeda dengan menyusun asam amino dan urutan yang berbeda. Yang keempat yaitu asam nukleat. Nukleat tidak memiliki peran metabolik utama dan menyusun asam nukleat. Dua jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA berintegrasi sebagai sistem sel yang menyimpan, menghasilkan, dan menerjemahkan informasi pembentukan protein. DNA adalah asam nukleat yang diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya atau induknya. Tiap sel memulai kehidupannya dengan induk yang mewariskan DNA. DNA ini mengandung semua informasi genetik yang diperlukan untuk membentuk sel baru dalam organisme. Poin yang keenam yaitu integrasi biologi sains dan Islam yang berkaitan dengan peran air. Asal terjadinya kehidupan tercatat dalam Al-Quran yaitu berasal dari air. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Dalam sains modern juga telah membuktikan bahwa bahan pembentukan sel yaitu sitoplasma yang terdiri dari 80% air. Setiap benda hidup pula adalah terdiri dari sel. Hal ini demikian bermakna bahwa setiap benda hidup memerlukan air untuk kehidupannya. Fakta ini juga dibuktikan lagi dengan penemuan bahwa sebagian besar organisme terdiri dari 50% sampai 90% air, seperti yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dihendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Poin yang ketujuh yaitu integrasi biologi dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. Dalam pembelajaran biologi, belajar tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup mikroskopik yang terdiri dari sel tunggal. Mereka terdiri dari bakteri, virus, fungi, jenis parasit, dan lain-lain. Mikroorganisme ini berperan penting dalam proses keseimbangan alam. Keberadaan mikroorganisme ini telah disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Dan pada surat Yasin ayat 36 yang berarti, Maha suci Tuhan yang menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.